Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik yang soleh dan soleha semua? Insya Allah kabar baik ya. Perkenalkan, kakak Afra Mutia dari angkatan ketiga SMA IT Alfitia Pekanbaru. Alhamdulillah atas izin Allah kakak sudah menyelesaikan hafalan ketika di bangku SMA dulu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan berbagi kepada adik-adik semua mengenai adab kita ketika membaca Al-Quran. Kenapa sih Kak adab itu penting? Supaya kita mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Quran tentunya ya. Apa aja sih Kak adab-adabnya? Yang poin pertama adalah dalam keadaan suci. Dalam membaca Al-Quran, kita dianjurkan dalam keadaan suci. Namun tetap diperbolehkan apabila kita membaca dalam keadaan terkena najis. Imam Haromain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh. Akan tetapi, dia meninggalkan sesuatu yang utama. Nah, jadi gimana menurut adik-adik? Supaya kita mendapatkan keutamaan, maka alangkah lebih baiknya kita dalam keadaan yang bersuci. Itu poin yang pertama. Apa sih Kak poin yang kedua? Poin yang kedua itu adalah membaca dengan pelan, tartil, dan tidak tergesa-gesa. Sebagian sahabat membenci penghataman Al-Quran sehari semalam. Nah loh, kenapa ya kira-kira? Siapa saja yang membaca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, Rasulullah telah memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu atau 7 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Karena tentunya mereka membaca dengan pelan, tartil, dan tidak tergesa-gesa. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 109 yang menjelaskan bahwa ketika membaca Al-Quran kita harus khusyuk. Apa sih Kak ayatnya? Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yakhirruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Di mana artinya adalah dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Poin selanjutnya atau poin yang keempat adalah membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Adik-adik insya Allah ketika membaca Al-Quran suaranya udah bagus ya. Karena di saat sekarang sudah banyak suara-suara imam besar yang bisa kita dengarkan, dan Masya Allah suara-suara mereka juga suara-suara yang bagus ketika membaca Al-Quran. Di dalam hadis lain dijelaskan tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis tersebut adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang makhraj hurufnya, panjang pendek bacaannya, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid, dan seseorang tidak perlu melenggok-lenggokkan suara di luar kemampuan. Jadi nggak usah lebay juga ya. Poin selanjutnya yang kelima, dimulai dengan isti'azah. Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih secara khusyuk. Hal ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Nah, jadi jangan lupa ya adik-adik ketika kita ingin membaca Al-Quran mulailah dengan isti'azah. Nah, ini sharing dari kakak kali ini mengenai adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, dan bisa kita amalkan bersama-sama. Sekian dari kakak, mudah-mudahan adik-adik semua diberi kemudahan dalam menghafalkan, memahami, mentadaburi, serta mengamalkan Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.